pada zaman dahulu kala di sebuah wilayah timur Pulau Jawa, disebutkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Raja Raden Putra adalah seorang penguasa yang kaya raya. Ia memiliki sebuah kegemaran, yakni menyabung ayam. Dalam memerintah sebuah kerajaan tersebut, ia didampingi oleh seorang permaisuri dan juga beberapa selir. Dari beberapa rang selirnya, tersebutlah bahwa terdapat seorang selir yang memiliki perangai yang buruk, yakni iri dan juga dengki serta memiliki hasrat untuk merampas kedudukan seorang permaisuri. Dalam upaya untuk merebut posisi permaisuri tersebut, maka dengan tega selir itu memfitnah permaisuri. Mohon maaf yang mulia Tuan Putri. Apakah gerangan yang membuat yang mulia Tuan Putri memanggil hamba ke istana? Tabib, aku begitu menginginkan posisi permaisuri. Aku sudah penat dan bosan menjadi selir raja. Maka dari itu, aku ingin melenyapkan permaisuri itu segera dari istana. Aku ingin berpura-pura sakit, dan aku ingin konspirasi tersebut tertuju kepada permaisuri. Agar semua orang di istana ini membenci permaisuri karena telah menyakiti selir yang tidak berdosa ini. Dan kau tabib, kau harus ikut serta menjalankan rencanaku. Kau paham? Hamba paham dan siap untuk melaksanakan kita yang mulia Tuan Putri. Baguslah kalau kau paham dan mau menuruti perintahku. Segera lancarkan rencana pertama. Kabarkan kepada semua orang, khususnya raja, bahwa aku telah jatuh sakit. Baiklah yang mulia Tuan Putri, perintah Anda akan segera hamba lakukan. Tak lama dari persekongkolan jahat tersebut, tabib istana bergegas untuk mengabarkan kepada Baginda Raja bahwa selir jatuh sakit. Sementara itu, selir sedang bermain peran sebagai seorang selir yang merasa sakit yang disebabkan oleh keracunan. Mohon maaf Baginda Raja, hamba hendak mengabarkan sesuatu yang penting untuk Baginda Raja ketahui. Berita tersebut adalah salah seorang selir yang mulia Raja yang sedang jatuh sakit. Hamba rasa yang mulia Tuan Putri jatuh sakit karena keracunan. Apa maksudmu? Salah satu selirku jatuh sakit setelah meminum minuman dari permaisuriku. Hamba tak berani mengatakannya yang mulia Raja, tapi sepertinya benar begitu adanya. Apa yang kau katakan? Apa benar yang telah kau beritakan, tabib? Hamba tak berani membohongi yang mulia Raja. Yang hamba beritakan ini adalah sebuah kebenaran. Wahai selirku, benarkah kau seperti yang dikabarkan tabib? Benarkah permaisuriku telah meracunimu? Benar yang mulia. Tenggorokan dan sekujur tubuh saya merasa sakit setelah meminum minuman yang diberikan permaisuri kepada saya. Tabib berkata bahwa minuman itu telah dibubui racun sebelum saya meminumnya. Dan saya sedang meminum obat penawar yang telah diberikan tabib kepada saya. Permaisuri memang benar-benar sangat keterlaluan. Tega sekali yang meracuninya. Pengawal, segera panggilkan permaisuri untuk menghadapku sekarang. Baiklah, Tuanku Baginda. Perintah Tuanku Baginda akan segera hamba laksanakan. Tak perlu waktu yang lama, pengawal telah tiba dengan membawa permaisurinya ke hadapan Baginda Raja. Tuanku Baginda, permaisuri telah hamba bawa ke hadapan tuanku. Ada apa Baginda Raja? Apa benar kau tidak tahu apa yang terjadi? Engkau telah keterlaluan, wahai permaisuri. Benarkah kau dengan sengaja membubuhkan racun pada minuman selir? Maafkan hamba Baginda Raja, tetapi hamba tidak pernah melakukan itu. Ini fitnah. Sudahlah,
tak perlu berkedip lagi. Tabib yang mengatakan hal tersebut dan aku sangat mempercayainya. Pergilah. Aku tak mau melihat wajahmu lagi. Pengawal, Hamba di sini siap menjalankan perintah, Baginda. segera bawa permaisuri ke tengah hutan dan bunuhlah ia. Apakah engkau tega pada hamba? Pengawal, segera bawa permaisuri jauh ke tengah hutan. Aku tak sudi melihat wajahnya lagi. Baiklah, Tuanku Baginda. Ayo cepatlah, Permaisuri. Maaf atas kelancangan hamba. Hamba di sini hanya menjalankan perintah Tuanku Raja. Akhirnya, pengawal pun membawa permaisuri keluar istana timur Pulau Jawa. Disebutkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Raja Raden Putra adalah seorang penguasa yang kaya raya. Ia memiliki sebuah kegemaran, yakni menyabung ayam. Dalam memerintah sebuah kerajaan tersebut, ia didampingi oleh seorang permaisuri dan juga beberapa selir. Dari beberapa rang selirnya, tersebutlah bahwa terdapat seorang selir yang memiliki perangai yang buruk, yakni iri dan juga dengki serta memiliki hasrat untuk merampas kedudukan seorang permaisuri. Dalam upaya untuk merebut posisi permaisuri tersebut, maka dengan tega selir itu memfitnah permaisuri. Mohon maaf yang mulia Tuan Putri. Apakah gerangan yang membuat yang mulia Tuan Putri memanggil hamba ke istana? Tabib, aku begitu menginginkan posisi permasyuri. Aku sudah penat dan bosan menjadi selir raja. Maka dari itu, aku ingin melenyapkan permasyuri itu segera dari istana. Aku ingin berpura-pura sakit, dan aku ingin konspirasi tersebut tertuju kepada permasyuri. Agar semua orang di istana ini membenci permasyuri karena telah menyakiti selir yang tidak berdosa ini. Dan kau tabib, kau harus ikut serta menjalankan rencanaku. Kau paham? Hamba paham dan siap untuk melaksanakan kita yang mulia Tuan Putri. Baguslah kalau kau paham dan mau menuruti perintahku. Segera lancarkan rencana pertama. Kabarkan kepada semua orang, khususnya raja, bahwa aku telah jatuh sakit. Baiklah yang mulia Tuan Putri, perintah Anda akan segera hamba lakukan. Tak lama dari persekongkolan jahat tersebut, tabib istana bergegas untuk mengabarkan kepada Baginda Raja bahwa selir jatuh sakit. Sementara itu, selir sedang bermain peran sebagai seorang selir yang merasa sakit yang disebabkan oleh keracunan. Mohon maaf Baginda Raja, hamba hendak mengabarkan sesuatu yang penting untuk Baginda Raja ketahui. Berita tersebut adalah salah seorang selir yang mulia Raja yang sedang jatuh sakit. Hamba rasa yang mulia Tuan Putri jatuh sakit karena keracunan. Apa maksudmu? Salah satu selirku jatuh sakit setelah meminum minuman dari permaisuriku. Hamba tak berani mengatakannya yang mulia Raja, tapi sepertinya benar begitu adanya. Apa yang kau katakan? Apa benar yang telah kau beritakan, tabib? Hamba tak berani membohongi yang mulia Raja. Yang hamba beritakan ini adalah sebuah kebenaran. Wahai selirku, benarkah kau seperti yang dikabarkan tabib? Benarkah permaisuriku telah meracunimu? Benar yang mulia. Tenggorokan dan sekujur tubuh saya merasa sakit setelah meminum minuman yang diberikan permasyuri kepada saya. Tabib berkata bahwa minuman itu telah dibubui racun sebelum saya meminumnya. Dan saya sedang meminum obat penawar yang telah diberikan tabib kepada saya. Permaisuri memang benar-benar sangat keterlaluan. Tega sekali yang meracuninya. Pengawal, segera panggilkan permaisuri untuk menghadapku sekarang. Baiklah, Tuanku Baginda.
Perintah Tuanku Baginda akan segera hamba laksanakan. Tak perlu waktu yang lama, pengawal telah tiba dengan membawa permaisurinya ke hadapan Baginda Raja. Tuanku Baginda, permaisuri telah hamba bawa ke hadapan Tuanku. Ada apa Baginda Raja? Apa benar kau tidak tahu apa yang terjadi? Engkau telah keterlaluan, wahai permaisuri. Benarkah kau dengan sengaja membubuhkan racun pada minuman selir? Maafkan hamba Baginda Raja, tetapi hamba tidak pernah melakukan itu. Ini fitnah. Sudahlah, tak perlu berkedip lagi. Tabib yang mengatakan hal tersebut dan aku sangat mempercayainya. Pergilah, aku tak mau melihat wajahmu lagi. Pengawal, hamba di sini siap menjalankan perintah, Baginda. Segera bawa permaisuri ke tengah hutan dan bunuhlah ia. Apakah engkau tega pada hamba? Pengawal, segera bawa permaisuri jauh ke tengah hutan. Aku tak sudi melihat wajahnya lagi. Baiklah, Tuanku Baginda. Ayo cepatlah, permaisuri. Maaf atas kelancangan hamba. Hamba di sini hanya menjalankan perintah Tuanku Raja. Akhirnya, pengawal pun membawa permaisuri keluar istana menuju hutan. Namun di luar dugaan, para pengawal tidak tega untuk membunuh sang permaisuri yang ternyata sedang mengandung. Tuanku Permaisuri, tenanglah. Hamba dengan sadar mengetahui konspirasi busuk yang dilakukan oleh selir dan tabib istana. Hamba tidak akan membunuh Tuanku Permaisuri, namun hamba juga tidak bisa melawan perintah Tuanku Raja. Hamba akan meninggalkan Tuanku Permaisuri di sini dan akan berbohong kepada Yang Mulia Raja bahwa hamba telah selesai membunuh Tuanku Permaisuri. Sungguh takku, apa engkau masih setia pada? Terima kasih kembali dan maafkan hamba Yang Mulia Permaisuri. Sekarang hamba harus kembali ke istana dan meninggalkan Yang Mulia Permaisuri. Jaga diri Anda, Permaisuri. Baiklah, terima kasih atas kebaikan. Begitu pengawal sampai di istana, dengan sigap pengawal menghadap sang raja. Ampun Tuanku Baginda Raja. Perintah dari Tuanku Baginda telah selesai hamba kerjakan. Apa bukti yang menunjukkan kau telah menjalankan perintahku? Lihatlah pedang hamba yang berlumuran darah ini, Yang Mulia Raja. Ini adalah darah dari Permaisuri. Baiklah, aku percaya padamu. Kau telah menjalankan perintahku dengan sangat baik. Begitu mendengar pengawal menyampaikan laporannya, Baginda Raja dan selir merasa sangat puas dan begitu senang, karena menyangka bahwa permaisuri telah mati terbunuh. Setelah beberapa bulan lamanya, permaisuri akhirnya melahirkan bayi yang dikandungnya. Seorang bayi laki-laki telah lahir dari rahimnya. Bayi laki-laki tersebut diberi nama dengan nama yang baik, yaitu Sindelaras. Seiring berjalannya waktu, Sindelaras tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang cerdas dan kuat. Ia sangat suka bermain-main di hutan. Suatu ketika, ia menemukan sebuah benda yang setelah diketahuinya adalah sebutir telur ayam. Ibunda, lihatlah kemari aku menemukan sebuah benda yang menyerupai telur ayam. Wah, itu telur ayam anakku. Cobalah kamu rawat. Mungkin ada manfaatnya bagi kita. Bunda, aku akan menjaga telur ayam ini dengan baik. Setelah beberapa hari berlalu, telur Sindelaras pun akhirnya menetas dan tumbuh menjadi seekor anak ayam jantan yang gagah. Ayam itu dengan sangat cepat berkembang dan tumbuh besar. Hampir sama seperti kebiasaan ayahanda Sindelaras, ia sangat suka sabung ayam. Ia pergi menelusuri banyak desa untuk bertanding sabung ayam. Ayam jago milik Sindelaras sangat gagah, kuat dan selalu bisa memenangkan pertarungan melawan ayam-ayam jago yang lain. Nama Sindelaras pun akhirnya menjadi terkenal karena ayam jagonya. Tuanku Baginda Raja, hamba mendengar sebuah kabar angin bahwa ada seorang anak laki-laki yang memiliki seekor ayam jago yang sangat luar biasa. Ayam jago milik anak laki-laki tersebut selalu memenangkan pertandingan dengan ayam jago yang lain. Apa yang kau katakan itu sungguhan? Pemilik ayam jago yang hebat itu masih seorang bocah.
Dari mana bocah tersebut berasal? Berdasarkan berita yang hamba terima, bocah itu berasal dari hutan. Wah, aku jadi tambah penasaran dibuatnya. Pengawal, besok pagi-pagi bawa bocah itu kemari dan suruh ia menghadapku. Baiklah, Tuanku Baginda Raja. Perintah Tuanku Baginda Raja akan segera hamba laksanakan. Keesokan harinya, pengawal telah berhasil menemukan bocah tersebut dan kemudian membawanya ke hadapan raja. Hei anak kecil, mana ayam jago milikmu yang katanya selalu menang dalam pertandingan sabung? Ayo, sekarang keluarkan ayam jagomu dan lawan ayam jago milikku sekarang juga. Baiklah Baginda Raja, hamba akan memenuhi permintaan Baginda, asalkan Baginda mau memenuhi persyaratan yang saya berikan kepada Baginda. Baiklah, apa syarat yang kau ajukan? Syarat yang saya ajukan kepada Baginda ialah jika hamba menang dalam pertandingan melawan Baginda, Baginda harus merelakan setengah dari kerajaan ini untuk diberikan kepada saya. Ayam jagoku adalah ayam jago terbaik yang pernah ada. Mustahil ayam jago milikmu akan menang. Baiklah bocah, aku menyetujui persyaratanmu. Lalu, bagaimana jika ayam jagomu yang kalah? Baiklah Tuanku Baginda. Baiklah, bagaimana kalau sekarang kita mulaikan saja pertandingannya? Baiklah Tuanku Baginda. Lalu, mulailah pertandingan sabung ayam yang begitu sengit. Ayam jago milik sang raja melawan ayam jago milik Cindelaras. Raja telah berupaya untuk memilihkan ayam jagonya dengan kondisi terbaik yang ia miliki untuk melawan ayam jago milik Cindelaras. Di tengah-tengah pertandingan, sang raja berdecak kagum. Raja mengakui benar kabar burung yang menyebutkan bahwa ayam jago milik bocah tersebut sangatlah hebat. Tak butuh waktu yang lama, ayam jago milik raja pun dikalahkan oleh ayam jago milik Cindelaras. Semua penduduk kerajaan yang melihat pun ikut terkejut dan berdecak kagum. Keterkejutan mereka bertambah pada saat ayam jago milik Cindelaras berkokok dan berbunyi. Akulah ayam jagonya Cindelaras yang hidup dan besar di hutan, dan ia adalah seorang anak Raden Putra. Ayam itu berkokok dengan suara lantang dan berulang-ulang. Setiap orang yang melihat peristiwa adu ayam tersebut terkejut bukan kepalang. Baginda Raja pun demikian terkejut. Selanjutnya, Raja pun memanggil Cindelaras. Hei anak kecil, kemarilah. Baiklah Tuanku Baginda. Siapakah namamu dan di manakah engkau tinggal? Nama hamba Cindelaras, Tuanku Baginda Raja. Saya tinggal bersama ibu saya di tengah hutan. Siapakah nama ibumu? Saya dahulunya seorang permasyuri di istana ini yang mulia Bagindaku Raja. Apa aku tak salah dengar dengan apa yang kau katakan? Itu benar adanya, Tuanku Baginda Raja. Cindelaras selalu memberitahu nama ibunya kepada sang raja, dan raja pun terkejut bukan main. Mungkinkah benar ya anakku? Anak ini berasal dari hutan. Namun, jika diperhatikan saat ia datang ke istana, tingkah lakunya tidak lain seperti anak bangsawan. Mohon maaf, Tuanku Baginda Raja. Dahulu, ketika Tuanku Baginda Raja memerintahkan saya untuk membunuh Yang Mulia Permaisuri sedang mengandung, saya tidak sampai hati membunuh Permaisuri. Hamba kasihan terhadap Permaisuri, karena sesungguhnya hamba tahu akan sebuah kebenaran, bahwa Permaisuri hanyalah korban fitnah yang dilakukan oleh selir yang ingin menjadi Permaisuri. Apa yang kau katakan tadi sungguhan, pengawal? Hamba berkata benar, Yang Mulia. Mendengar semua keterangan dari pengawal, Raden Putra amat sangat marah. Pengawal, tunggu apa lagi? Cepat tunjukkan di mana Permaisuri sekarang berada. Baiklah, Tuanku Baginda. Perintah Tuanku Baginda akan segera hamba laksanakan. Kemarilah anakku Cindelaras. Ajaklah aku bersamamu dan tunjukkan di mana tempat tinggalmu berada. Beberapa saat kemudian, sampailah Baginda Raja, pengawal dan juga Cindelaras di tengah hutan.
Sesampainya di depan rumah tua, Ibu Sindelaras sedang membersihkan halaman. Baginda Raja langsung mengenalinya dan kemudian memanggilnya. "Permaisuriku, apakah benar itu kau? Maafkan atas kesalahanku selama ini." Itu engkau, Baginda Raja? Mengapa engkau bisa mengetahui di mana hamba tinggal? Aku datang ke sini berkat putramu, putra kita, permaisuriku. Maafkanlah aku. Aku telah mendengar semua kebenarannya dari pengawal. Aku begitu menyesal dengan perbuatanku. Marilah kita pulang ke istana kembali, permaisuriku, bersama dengan putra kita. Permaisuri terdiam dan menangis haru setelah mengetahui apa yang sedang terjadi. Baiklah Baginda Raja, hamba telah lama memaafkan. Terima kasih banyak, wahai permaisuriku. Sungguh kau adalah wanita yang sangat lembut dan baik hati. Aku begitu menyesal telah membuatmu menderita. Di akhir cerita, sang raja dan juga permaisuri bersama dengan putranya Sindelaras kembali menuju ke istana. Raja menaikkan kedudukan permaisuri dan menjatuhkan hukuman kepada selir yang licik itu. Semenjak saat itu, Baginda Raja, permaisuri, dan juga Sindelaras hidup bahagia di istana. Setelah Baginda Raja meninggal dunia, Sindelaras meneruskan tahta kerajaan untuk menggantikan ayahnya menjadi raja.